Sosok Ibu Ida Dayak menjadi sorotan setelah sempat viral di sosial media karena dianggap memiliki kemampuan magis untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Video yang tersebar memperlihatkan Ida Dayak berhasil mengembalikan tangan pasien yang bengkok. Dalam unggahan video tersebut banyak calon pasien yang rela antre berjam-jam demi bisa diobati. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Dr. Siti Nadia Tarmizi merespon bahwa sudah ada aturan soal pengobatan tradisional. Menurutnya, pengobatan tradisional diperbolehkan untuk menyembuhkan penyakit yang diidap. Namun ia mengimbau untuk masyarakat lebih berhati-hati ketika menggunakan jasa pengobatan alternatif karena ada beberapa penyakit yang bisa berisiko fatal. Ibu Ida Dayak semakin terkenal karena ia disebut-sebut tidak pernah meminta imbalan kepada pasiennya ketika melakukan pengobatan. Ibu Ida diketahui hanya menjual minyak bintang dengan harga Rp50.000 saja. Sementara praktik pengobatan yang dilakukannya ini tidak dipungut biaya apapun. Ibu Ida Dayak sebenarnya memiliki nama asli Ida Andriani. Dirinya lahir dari Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada Juli tahun 1972. Nama Dayak tersermat di belakang nama panggilannya lantaran ia kerap mengenakan pakaian adat suku Dayak ketika melakukan pengobatan. Bukan hanya pakaiannya, bahkan juga mengenakan aksesoris kepala khas masyarakat Dayak. Ketika melakukan pengobatan, Ibu Ida Dayak biasanya akan memulai dengan melafalkan kalimat Tauhid La ilaha illallah dan Basmalah. Lafalan kalimat Tauhid dan Basmalah ini dilakukannya untuk menunjukkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui Ibu Ida Dayak kini telah berusia 51 tahun dan menganut agama Islam. Karena viralnya jasa yang ditawarkan, tidak heran jika banyak orang yang datang ketika Ibu Ida Dayak membuka praktik pengobatan, bahkan antrian pasiennya bisa sampai ribuan dalam sekali kedatangan. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengobati pasien, Ibu Ida Dayak kerap disebut sebagai wanita sakti. Selama proses penyembuhan Ida Dayak hanya menyentuh bagian tubuh pasien yang sakit. Ia juga tidak membutuhkan banyak alat untuk membantu mengobati pasien-pasiennya. Pengobatan tradisional yang dijalankan oleh Ida Dayak yang ramai belakangan ini sebenarnya sudah sempat heboh pada 2021. Ia mengobati orang berkeliling dari satu pasar ke pasar lainnya. Pertengahan Februari tahun 2021, di TikTok ada yang mengunggah video Ida Dayak yang sedang mengobati seorang pria yang tangan kanannya bengkok. Saat mengoleskan minyak bintang pada pria tersebut, Ida Dayak kemudian merasakan adanya pen dalam tulang pria tersebut. Masih juga bengkok biar ada pen, katanya sembari meluruskan tangan pria tersebut. Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan penyakit, hingga penyakit yang terkadang tidak bisa disembuhkan oleh pihak medis. Biasanya untuk tulang bengkok dan menonjol, Ibu Ida Dayak hanya akan melakukan pengurutan dan penarikan sederhana saja. Selain urusan patah tulang, pengobatan tradisional Ida Dayak dalam video-video yang beredar antara lain mengobati orang yang kesulitan bicara, membuat pengguna kursi roda dapat menggerakkan kakinya, urat kejepit, hingga mata rabun. Ratusan orang disebut berkumpul dan memadati area Gor Kostrad Cilodong, Depok, untuk menghadiri pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak. Tak sedikit pasien rela menunggu berjam-jam untuk bisa diobati Ibu Ida Dayak. Bahkan ada yang jauh-jauh datang dari luar daerah lalu menginap walaupun akhirnya acara tersebut dibatalkan di hari kedua pada Selasa tanggal 4 April tahun 2023. Pasien yang datang di pengobatan Ibu Ida Dayak, salah seorang pegawai swasta di Ciputat. Ia datang jauh-jauh dari Rangkas Bitung karena ada masalah pada jari tangannya. Meskipun sebelumnya Hendy sempat berobat ke rumah sakit dan dokter juga menyatakan dirinya sudah sembuh, akan tetapi Hendy merasa masih ada masalah di jari tangannya lantaran tak bisa nekuk sepenuhnya. Karena dapat informasi, pas lagi dekat makanya mau coba berobat. Tahu karena itu viral makanya mau coba datang, ucapnya. Hal serupa juga dialami oleh ibu rumah tangga bernama Ika dari Bogor. Ika mengaku tak tahu acara pengobatan Ibu Ida Dayak di hari kedua dibatalkan. Ia sempat ingin datang di hari pertama, namun karena tak memiliki kendaraan,
ia harus menyewanya terlebih dahulu dan baru bisa berangkat pada hari kedua. Adapun alasan Ika ingin menjalani pengobatan di Ibu Ida Dayak lantaran untuk anaknya yang mengidap penyakit epilepsi. Demi kesembuhan putrinya, ia rela berangkat dari Kecamatan Sukamakmur, Bogor sejak jam 4 pagi. Ika juga mengaku memiliki masalah keuangan untuk mengobati anaknya di rumah sakit, sehingga tak punya pilihan lain untuk mengobati anaknya. Waktu itu sempat dibawa ke rumah sakit, cuman setelah 3 hari dirawat. Waktu itu katanya ini harus dirujuk tapi BPJS-nya belum jadi, ucapnya. Pandangan dokter ortopedi terkait pengobatan Ibu Ida Dayak. Beberapa video yang beredar menyebut pengobatan tradisional Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk patah tulang tanpa bius dan juga operasi. Terkait hal tersebut, konsultan bedah tangan Maya pada hospital, Dr. Oriza Satria, menyebut keamanan pengobatan tradisional seperti Ibu Ida Dayak tergantung dari prosedur yang dilakukan. Dr. Oriza tidak lantas melarang seseorang untuk mengikuti pengobatan tradisional, tetapi ia berpesan untuk publik agar berhati-hati dan sebisa mungkin melihat teknik yang dipakai. Selama pasien merasa aman dan tidak terluka, boleh-boleh saja. Kalau tindakan pengobatan tradisional ini aman atau tidak, itu jawabannya relatif ya. Boleh saja dilakukan tindakan dengan teknik tradisional seperti apapun, asalkan memenuhi prinsip tata laksana di bidang medis ortopedi yaitu first do not harm, jelasnya.